ya Bible kan bersama. Ya jadi tanggapannya itu sangat terbuka sekali, walaupun pertanyaan-pertanyaan kembali mempertanyakan ketuhanan, baik itu yang Kristen nanya yang Islam nanya yang Kristen, atau yang agama lain seperti itu. Tapi karena memang yang paling banyak itu Kristen dan Islam, maka sebenarnya back and forth perdebatannya muter-muter di situ ya, karena juga kita Abrahamic religion jadi itu yang paling difokuskan. Kayak Hindu, Buddha kayak ya udahlah karena Tuhan mereka kayak itu ya udah gitu. Seperti itu. Begitu pula dengan Yahudi, ketika kita site visit ke sinagog, itu juga belajar juga mengenai konsep ketuhanan mereka. Kita dibukakan kitab Tauratnya yang sangat besar itu, yang gulung-gulungan itu. Kemudian tapi lucunya kebanyakan teman-teman saya yang dari Lebanon yang dia simpatisan Palestina itu, kalau udah ada orang Yahudi bahas tentang Yahudi, pasti mereka akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai Palestina gitu. Ya walaupun kita tahu sendiri itu sebetulnya bukan karena Yahudi, tapi memang karena politik, gerakan Zionisme dan lain sebagainya. Tapi tetap aja gitu tendensinya selalu ke situ. Dan saya capek juga sebenarnya kalau lihat teman-teman saya Lebanon ini lagi-lagi mempertanyakan itu, karena tolong kita lagi belajar agamanya gitu. Tapi ya udah, karena lagi-lagi mereka terbuka dan ya mereka terima-terima aja. Baik pemuka agama Yahudinya juga ya udah nggak masalah dicecar pertanyaan seperti itu. Bahkan sampai akhirnya teman-teman saya dari Lebanon itu sampai walk out duluan sebelum acaranya selesai, dan it's okay, hak mereka begitu. Jadi sangat terbuka sekali. Dan mengenai informasi ya Mas ya, informasi pendaftaran. Nah ini saya juga alhamdulillah termasuknya yang sangat beruntung. Sebetulnya kalau tanya kalau pertanyaannya adalah gimana caranya daftar beasiswa, bukan sama saya sebenarnya, karena saya itu pertama kalinya saya daftar program exchange dan alhamdulillah langsung diterima. Saya juga sempat mikir apa aku kayak pantas ya dibandingkan teman-teman saya yang mencoba banyak sekali percobaan tapi belum rezekinya, dan saya dikasih kesempatan di tahun terakhir saya kuliah dan alhamdulillah langsung diterima. Tapi yaitu saya juga banyak mengumpulkan informasi dari teman-teman saya yang sudah diterima itu. Kebetulan juga kalau dibandingkan dengan LPDP itu sangat jauh sekali, prosedurnya sangat ketat LPDP sekali pasti, karena LPDP ada TOEFL-nya, juga ada essay-nya, nggak cuma motivation letter. Nah kalau di saya itu memang sangat simple, quite simple saya bisa bilang. Cuman memang kesempatannya itu yang belum tentu semua universitas bisa daftar. Itu yang saya bersyukur. UIN Gus Dur dari dulu belum ada ya Pak ya. Benar-benar baru tahun 2022 akhir informasinya masuk dan saya mencoba untuk daftar. Di situ pun saya barengan daftar sama anak-anak tadris bahasa Inggris yang saya mikirnya mungkin pasti kayaknya dari mereka dikali mereka yang lebih fluent Inggris dan sebagainya. Tapi ternyata enggak, mereka lagi-lagi melihat seberapa banyak pengalaman yang bisa dijelaskan ke mereka, yang bisa kami kasih ke mereka, seberapa excited kita untuk tema itu, no matter what the background is. Kayak teman-teman saya juga banyak yang dari kedokteran, tiba-tiba dari kedokteran coba bahas kayak gitu, dan itu it's okay selaginya kita ada keinginan untuk concern belajar ke arah situ. Itu yang paling utama dan pertama. Alhamdulillah program-programnya dari US Embassy Jakarta kayak exchange seperti SUSI, KLIS, tapi kalau KLIS untuk SMA, terus YES itu alhamdulillah nggak pakai TOEFL Mbak Mas. Jadi kesempatannya itu sebenarnya lebih besar, cuman karena nggak ada TOEFL, terus kayak akhirnya banyak yang itu ya mencari, dan sebenarnya kompetitifnya itu karena persyaratannya itu minim, pada akhirnya yang daftar banyak, itu yang akhirnya jadi kompetitif sekali, yang ya karena persyaratannya minim itu begitu. Jadi kalau untuk SUSI sendiri mungkin ada yang masih undergraduate di sini kan banyak ya. Unikal itu US Embassy Jakarta sudah ke Unikal. Jadi ketika US Embassy Jakarta ke UIN Pekalongan itu juga ke Unikal untuk mensosialisasikan program, dan berarti tahun depan insya Allah akhir tahun ini insya Allah informasinya udah langsung ke Unikal juga. Jadi dia nanti pantengin aja, mungkin bisa ke bagian bahasa atau apa saya kurang tahu, yang bisa international office-nya itu tagih aja
mana pendaftaran Susi ini biasanya di bulan segini langsung di itu biar bisa ikut daftar. Tapi memang kalau Susi ini ada campur tangan dari universitas yang nanti akan bisa yang kasih recommendation letter. Nah, dulu itu saya recommendation letternya saya buat sendiri, baru saya minta tanda tangan dosen saya, dan itu sangat diperbolehkan karena kalau di sini kita minta recommendation letter dosen, kayaknya kalau benar-benar deket banget gitu Mbak ya. Dan kita takutnya itu kayak nggak sesuai sama apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau dulu saya recommendation letter nulis sendiri, baru saya minta tanda tangan, begitu. Jadi oke, mungkin saya bisa kasih sedikit pengalaman saya, tapi bukan yang tips. Saya jujur nggak berani kalau kasih tips karena emang kalau soal study abroad, apalagi untuk pursue higher degree, another level sih menurut saya. Itu yang pertama, memang kontemplasi tujuannya itu sendiri Mas. Jadi dulu saya cuman pengen kayak ya Allah aku pengen ke luar negeri udah, that's it. Tapi saya mikir lagi, kalau misalkan saya cuman kayak gitu ya nggak akan ada program yang terima saya gitu. Dan memang setiap program itu punya spesifikasi masing-masing. Programnya ini ya kamu harus concern ke sini, kenapa, alasannya itu benar-benar harus yang reasonable. It doesn't mean reasonnya tuh yang harus muluk-muluk kayak saya ingin merubah dunia, nggak kayak gitu. Tapi reasonable sesuai kapasitasnya. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan kapasitas kalian segini dan tujuan kalian segini dan itu match, mereka paham, itu kunci gitu. Jadi saya dulu berkaca, saya orang komunikasi, saya orang broadcasting, gimana caranya religious diversity and democracy itu bisa masuk. Alhamdulillah saya akhirnya nemu patternnya, kayak dari undang-undang penyiaran ada, kemudian juga saya deliver program yang setema, yaitu saya juga wawancara DPR, kemudian juga soal religious diversity juga saya pernah bikin liputan mengenai Lopez Raksasa, Pak Ribut, itu kan juga religious diversity sekali. Jadi saya tuangkan semua pengalaman saya di situ. Saya nggak peduli itu bagus apa enggak, as long as itu listenable, insya Allah mereka paham gitu. Jadi kalau misalkan mungkin LPDP ini based on my sotoy opinion Mas. Kalau misalkan Mas yang mau LPDP, yaitu dari jurusannya dan reasonnya seperti apa. Kalau saya dengar kalau LPDP lebih ketat lagi, apalagi ada data yang menunjukkan kalau ternyata banyak sekali nggak mau pulang. Nah itu gimana caranya biar meyakinkan mereka kalau iya saya mau pulang, saya di sana cuma mau ilmunya, dan saya di sini baru mau menyebarkan ilmunya, seperti itu sih. Gitu. Itu berarti program tahunan atau setiap tahun ada, dan kemudian tadi berarti kan S1 berarti ranahnya kalau itu ya. Iya, maka ada kesempatan. Oke, jadi itu program tahunan, setiap tahun ada, dan ada dua jenis yang saya tahu. Yang saya daftar itu undergraduate, tapi juga ada yang untuk scholar. Jadi Susi for scholar. Jadi kalau misalkan buat mas mbak yang udah S2, Pak Ribut, itu bisa daftar. Bisa banget daftar. Jadi Susi for scholar itu untuk akademisi gitu. Ya pasti mungkin seleksinya akan lebih ketat lagi. Mungkin itu dulu kita break ya. Disepakati aja berapa menit sampai setengah 7 kah? 2 menit.